Ruang angkasa yang luas di alam semesta terdapat ada yang lebih dari sekedar planet bumi. NASA pernah menegaskan bahwa di dalam bintang-bintang yang mengelilingi bumi saja terdapat lebih dari ribuan lebih planet yang cocok untuk kehidupan. Namun demikian, sejauh ini teknologi manusia belum mampu mendeteksi bukti keberadaan kehidupan ekstraterestrial. Ilmuwan Stephen Hawking dan Carl Sagan adalah ilmuwan yang mempercayai bahwa banyak kehidupan yang bukan hanya di bumi semata. Mereka percaya adanya alien. Diperkirakan keberadaan alien adalah kelompok yang sangat misterius dengan teknologi tinggi, sehingga kemunculan UFO yang aneh di bumi mungkin merupakan kunjungan alien secara tiba-tiba. Sejak awal tahun ini hingga sekarang terjadi beberapa penampakan benda terbang tak dikenal atau UFO di banyak negara. Contohnya Amerika Serikat mengakui keaslian video UFO yang beredar beberapa tahun lalu dan mengakui keberadaan UFO yang sebenarnya. Ribuan orang di Brazil pada waktu yang bersamaan menyaksikan UFO dalam berbagai bentuk. UFO berbentuk bola ditemukan di Jepang dan pada tanggal 24 Juli 2020, NASA menangkap gambar pesawat luar angkasa kubik alien 10 kali lebih besar dari bumi. Faktanya, kerumunan skala besar yang menyaksikan insiden UFO telah terjadi sejak lama. Mari kita tinjau insiden UFO yang lebih terkenal di Papua Nugini yang saat itu masih bergabung dengan Australia. Kisah ini sudah banyak beredar di internet. Kembali ke pertengahan musim panas di akhir tahun 1950-an sekitar jam 6 sore, sebuah desa kecil bernama Boyanai di Papua Nugini. Matahari perlahan terbenam dan sinar matahari terbenam mewarnai seluruh langit berwarna keemasan. Ini terkait laporan Pastor Anglikan William Bootgell yang lahir pada 5 Januari 1928. Ia meninggal dunia pada 13 Juni 2007. Ia melihat penampakan UFO dan disaksikan orang banyak. Laporan ini dikumpulkan oleh penyelidik UFO terkenal Dr. J. Allen Hynek. Seorang anggota staf gereja tiba-tiba melihat UFO yang sangat besar di atas gereja. Ia panik, terkejut dan berteriak. Anggota staf lain di gereja juga bergegas keluar untuk memeriksa. Pastor William Bootgell pada 5 April 1959 melihat cahaya di Gunung Pudi yang tak berpenghuni. Cahaya itu bergerak cepat dari apapun yang dilihatnya. Kemudian peristiwa luar biasa ini berlangsung pada pukul 6.45 sore 26 Juni 1959. Pastor Gell melihat apa yang dia gambarkan sebagai cahaya putih terang di barat laut. Berita tentang pemandangan itu menyebar dengan cepat. Gell bergabung dengan tidak kurang dan 38 saksi tambahan, termasuk asistennya Stephen Moy, Ananias Rarata dan Nyonya Neslie Moy. Mereka bertiga mengamati dengan seksama dan menemukan bahwa ada 3 UFO kecil di samping UFO super besar yang melayang di ketinggian sekitar 160 meter. UFO yang besar itu tampak 4 sosok muncul di area datar UFO. Karena UFO melayang diam-diam di udara pada saat ini, mereka dapat dengan jelas melihat 4 sosok dan mendengar suara mereka di tanah. Pastor Gell mengulurkan tangannya untuk melambai ke sosok itu. Yang luar biasa adalah 4 sosok di UFO itu juga memberi isyarat kepada mereka pada waktu yang sama. Sekitar 10 menit kemudian, cahaya biru tua menyelimuti UFO besar itu dan ketiga UFO itu tiba-tiba menghilang pada saat yang bersamaan. Kebanyakan dari mereka menggambarkan UFO yang telah mereka lihat. Sebuah UFO yang sangat besar mungkin adalah induk dari beberapa UFO. Dari kejauhan, warnanya putih pucat, tetapi ketika mendekati, terlihat bahwa sekelilingnya berkedip oranye terang dan bergantian biru. Ukuran alas UFO sekitar 13 meter dan lebar dek utama sekitar 7 meter. Lapisan permukaannya sepertinya terbuat dari bahan alloy dengan tekstur matte. Saksi mata mengatakan bahwa keempat alien di dek utama terlihat warna kulit mereka. Beberapa di antaranya berwarna abu-abu dan putih serta mengenakan celana ketat one piece. Tingginya sekitar 160 cm, semuanya dibalut cahaya yang aneh. Sumber cahaya biru ungu merah bergantian diproyeksikan ke langit dengan satu sudut. Saksi lain mengamati bahwa UFO itu memiliki 4-6 jendela. Mereka memiliki bentuk dan cara terbang yang berbeda, tetapi kesamaan mereka adalah bahwa teknologi terbang dan mengemudi UFO sangat luar biasa. Ia bisa tidak mengeluarkan suara dan diam tidak bergerak, atau dapat bergerak maju dan mundur dengan kecepatan yang berbeda. Gravitasi dan gaya hambat tampaknya tidak berpengaruh pada UFO. Mungkinkah UFO ini adalah bagian dari armada pesawat yang besar? Apapun itu, sangat berbeda dengan benda pesawat di bumi saat ini. Alien melambaikan tangan di dek UFO.
Apakah hal-hal aneh seperti itu benar-benar mewakili sikap ramah alien? Apa tujuan UFO, tujuan kedatangannya? Apakah Anda punya pendapat tentang kisah ini?